Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 10, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Clara Ware tercengang, bagaimana dia tahu berapa banyak yang bisa dibayar Nathan Lewis? Dia hanya bisa melihat Nathan Lewis dan bertanya, "Kakak bertanya padamu, berapa yang ingin kamu bayar untuk menyelesaikan masalah ini?" "Aku bisa beritahu kamu, jika bukan karena kakak gemuk lihatlah wajahku, bahkan jika kamu membayar, saudara gendut itu akan membunuhmu." Clara Ware menakuti Nathan Lewis, berharap Nathan Lewis akan membayar sedikit lebih banyak uang untuk mengirim orang ini pergi dan selamatkan penderitaannya. Melihat Clara Ware menggembar-gemborkan dirinya seperti ini, pria gemuk dengan telinga besar akhirnya tersenyum. "Apakah nomor ini baik-baik saja?" Nathan Lewis perlahan mengulurkan jari. "Kamu ingin mengirimiku $10.000. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Nathan Lewis, bagaimana menurutmu? Jika kamu mengalahkan pria gemuk itu, kamu akan membayar $10.000 untuk mengirim pengemis." Clara Ware menegur Nathan Lewis dan mengedipkan mata pada Nathan Lewis dengan putus asa. "Aku tidak berbicara tentang $10.000. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. $100.000 tidak banyak, kata pria berkepala gendut itu. Clara Ware juga sedikit dilema saat ini. $100.000 cukup banyak. Melihat Nathan Lewis seperti ini, dan dia baru saja dibebaskan dari penjara, tidak mungkin memiliki banyak uang. "Kakak gendut, lihat dia seperti ini, aku merasa $100.000 adalah batasnya. Dia baru saja dibebaskan dari penjara, dan dia mungkin tidak punya banyak uang." Clara Ware memohon untuk Nathan Lewis. Baru saja keluar dari penjara. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu tertegun sejenak, tidak heran dia begitu kejam, dia memiliki sedikit keberanian. "Saya tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak, itu tidak mungkin saya diberikan seharga $100.000. Melihat pria itu tidak setuju, Clara Ware hanya bisa melihat Nathan Lewis lagi dan berkata, "Kamu ambil lebih banyak, saya masih punya beberapa, saya akan meminjamkan kalian semua, tetapi saya setuju bahwa Anda akan membayarnya kembali, dan uang itu saya pinjamkan hanya karena Rebecca. Aku tidak berbicara tentang $100.000. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Nathan Lewis mengatakan itu bukan $100.000, Clara Ware tercengang, tetapi pria berkepala gendut itu memiliki kemarahan di wajahnya, tetapi dia masih berpura-pura kedinginan dan berkata, "Apakah maksudmu 1 juta? Jika kamu bisa menghasilkan 1 juta, saya tidak akan peduli dengan Anda, karena Anda juga telah memasuki permainan, saya dapat membiarkan Anda mengacaukan saya." "Saya sedang berbicara tentang $1, kata Nathan Lewis, mengeluarkan koin dari sakunya, dan melemparkannya dengan lembut ke tangannya. Melihat Nathan Lewis dan membayar dirinya $1, pria itu tiba-tiba menjadi marah. "Kamu berani bermain denganku, aku akan membunuhmu hari ini." Kemudian Clara Ware juga tiba-tiba marah. "Nathan Lewis, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Maksudmu, aku memohon padamu, tetapi kamu tidak menghargainya, kamu hanya membayar $1, aku tidak peduli denganmu." Clara Ware marah pada Nathan Lewis. Jika bukan karena demi Rebecca, dia tidak peduli dengan Nathan Lewis. Clara Ware menghindar, dan pria gemuk dengan telinga besar mengambil kursi dan melemparnya ke arah Nathan Lewis. Kali ini, dia membawa lebih dari selusin orang, tetapi dia tidak lagi takut pada Nathan Lewis, dan serangannya jelas jauh lebih kejam, jadi dia langsung menyerangnya. Tetapi ketika pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu menabrak Nathan Lewis tiba-tiba menjentikkan koin di tangannya, dan koin itu mengenai pergelangan tangan pria itu seperti peluru. Semburan rasa sakit yang parah datang, dan pria itu membuang kursi di tangannya. Melihat pergelangan tangannya, dia sudah berdarah. "Tangkap dia, tangkap dia untuk saya!" Pria berkepala gendut itu berteriak. Melihat ini, selusin orang yang dibawa oleh pria itu mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Nathan Lewis. "Kakak Nathan Lewis!" Melihat ini, Rebecca berteriak ketakutan. Dia ingin melindungi Nathan Lewis, tetapi ditahan oleh Clara Ware.
Pada saat ini, kata-kata Rebecca di masa lalu juga sia-sia untuk menyelamatkan nyawanya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis Pink masih duduk di kursi, menghadap lebih dari selusin orang, bahkan tanpa bergerak, ekspresi wajahnya masih sama. Hanya saja dia mengambil sepiring kacang di atas meja, lalu tiba-tiba meraih segenggam, dan melemparkannya ke selusin orang yang bergegas. Melihat Nathan Louis melempar kacang ke arahnya, semua lusinan orang menunjukkan penghinaan di wajah mereka, dan tidak ada yang menghindar. Kerusakan apa yang bisa dilakukan kacang pada tubuh? Tapi segera, selusin orang ini menyesalinya. Karena mereka merasa bahwa kacang itu mengenai tubuh mereka, seolah-olah terkena peluru, seluruh tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan kemudian mereka jatuh ke tanah satu demi satu, ada darah yang mengalir. Melihat adegan ini, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu tercengang, seluruh tubuhnya sepertinya tidak bisa bergerak, dan dia menatap tanpa bergerak ke bawahan yang berkabung di depannya. Apa yang terjadi? Pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu menelan ludah. Dia tidak menjawabnya, karena Clara Weir sudah tercengang saat ini. Dia tidak menyangka Nathan Louis begitu kuat. Clara secara naluriah menoleh ke Rebecca. Dia berharap Rebecca bisa menjelaskan kepadanya dengan baik apa terjadi pada Nathan Louis. Pada saat ini, Rebecca juga tercengang. Dia bahkan tidak tahu bahwa Nathan Louis memiliki keterampilan seperti itu. Hanya dengan segenggam kacang, dia langsung membunuh lebih dari selusin orang. Ini sungguh luar biasa. Apakah kamu ingin membunuhku? Nathan Louis bertanya dengan acuh tak acuh, menatap pria berkepala gendut itu. Pria itu berguling dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi acuh tak acuh Nathan Louis, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu terbangun dari keterkejutannya, dan setelah mencoba yang terbaik untuk mengambil 2 napas dalam-dalam, dia berkata kepada Nathan Louis, "Wah, kamu benar-benar memiliki 2 pukulan, tetapi kamu tahu siapa aku. Saya anggota geng Margo, dan perjalanan ke jalan ini juga dari geng Margo. Jika Anda memukul saya sekarang, Anda menganggap seluruh geng Margo kami sebagai musuh. Apa yang bisa musuh lakukan? Jika Anda memiliki kemampuan, gunakan saja." Nathan Louis tidak bisa menahan cibiran. Wajah pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu memerah, dan akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Meskipun saya tidak tahu siapa yang dia panggil, semua orang tahu bahwa pria berkepala gendut itu pasti memanggil bantuan. Segera, setelah menutup telepon, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya. "Nak, tunggu sampai mati, kali ini Brother Victor datang sendiri. Bahkan jika Anda memiliki 100, jangan bahkan tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup." Pria bernama Victor Luga ini, dan sekarang Sergio Viro telah meninggalkan geng Margo dan menyerahkan segalanya kepada Victor Luga untuk diurus, jadi sekarang ada masalah, dia hanya bisa panggil Victor Luga. Mendengar kata-kata Brother Victor, Nathan Louis tertawa, dia baru saja keluar dari kantor Victor Luga, tapi dia tidak menyangka akan segera bertemu lagi. "Oke, aku akan menunggu dan melihat, bagaimana Brother Victor yang kamu sebutkan ini bisa membuatku mati," kata Nathan Louis dengan jijik. Di sisi lain, Clara mendengar kata-kata Brother Victor, wajahnya berubah menjadi hijau, dia buru-buru mengedipkan mata pada Rebecca, dan kemudian berbisik di telinga Rebecca Virigo, "Rebecca, tolong bujuk Nathan Louis, ayo pergi, jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki 2 pukulan, Anda tidak takut pada siapapun. Biarkan saya memberitahu Anda, Brother Victor ini adalah tangan kanan di sebelah Sergio Viro, pemimpin geng Margo. Dia sangat mampu bertarung, dan dia kejam." Rebecca cukup ketakutan ketika dia mendengar ini, mengangguk sedikit, lalu berjalan ke sisi Nathan Louis, dan berkata dengan lembut, "Kakak Nathan, ayo pergi, sudah terlambat." Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Rebecca tidak mengikuti Nathan Louis untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kehebatan Brother Victor, karena dia tahu bahwa hati Nathan Louis sudah membengkak sampai ekstrim saat ini. Jika dia mengatakan itu, Nathan Louis tidak akan pergi. Nathan Louis memandang Clara, lalu menatap Rebecca dan berkata, "Rebecca, kamu dan Clara pergi dulu, aku akan pulang sebentar." Rebecca sangat khawatir ketika dia melihat Nathan Louis tidak pergi. Terburu-buru, "Saya hanya bisa mengatakan dengan jujur, Kakak Nathan, Clara baru saja mengatakan bahwa Brother Victor sangat kuat, kita tidak boleh memprovokasi dia." "Tidak apa-apa, saya tidak takut." Nathan Louis tersenyum sedikit. Melihat Nathan Louis tidak mendengarkan nasihatnya,
Clara hanya bisa menegur dengan keras, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan jika kamu memiliki 2 pukulan. Brother Victor ini adalah tangan kanan dari geng Margot, dan dia sangat mampu bertarung. Itu saja, diperkirakan 2 atau 3 jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu masih berani bertahan? Apa yang tidak berani? Wajah Nathan Louis acuh tak acuh. Kamu, Clara sangat kesal sehingga hanya bisa menarik Rebecca dan menariknya pergi dengan putus asa. Rebecca, ayo pergi, benar-benar tinggalkan dia sendiri. Sekarang dia telah memprovokasi geng Margot, pasti tidak mungkin melihat matahari besok. Sekarang, kita mati bersamanya, itu tidak sepadan. Rebecca Virigo diseret oleh Clara Ware, meskipun pria berkepala gendut itu tidak menginginkan Clara Ware dan Rebecca Virigo untuk pergi. Tetapi saat ini Victor Luga belum tiba, dia tidak berani berbicara, agar tidak dipukuli oleh Nathan Louis. Tidak lama setelah Clara menarik Rebecca pergi, dia melihat beberapa mobil mendekat dengan kecepatan tinggi, dan kemudian berhenti di depan warung makan. Ketika pemilik warung melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di dalam rumah, dan orang-orang di sekitarnya yang sedang makan dan menonton semua bubar saat ini. Mereka semua tahu reputasi Victor Luga, dan tidak ada yang berani memprovokasi orang seperti itu, atau bahkan kehilangan nyawanya. Ketika pria berkepala gendut melihat ini, dia bergegas dan dengan hormat membuka pintu mobil. Victor Luga keluar dari mobil dengan sebatang cerutu di mulutnya, dan orang-orang yang memandangnya sangat iri. Brother Victor, melihat Victor Luga, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu buru-buru berteriak, dengan keluhan yang tak ada habisnya di wajahnya. Bocah, gendut, lihat dirimu, sungguh memalukan bagi geng Margot. Victor Luga mengerutkan kening ketika dia melihat pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu. Di mana pengacaunya? Brother Victor, di sini. Itu duduk di sana. Pria itu menunjuk ke arah Nathan Louis dan berkata. Victor Luga melihat ke arah jari-jarinya, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Nathan Louis yang duduk, Victor Luga sedikit bergetar, dan cerutu di mulutnya jatuh ke tanah. Melihat kesalahan Victor Luga, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu bingung, dan buru-buru mengambil cerutu dan berkata, Brother Victor, orang ini hanya satu orang, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan, semua bawahan saya telah dipukuli. Victor Luga sangat marah, dia ingin memarahi bocah gendut itu. Nathan Louis memiliki beberapa keterampilan di sini. Dia jelas sangat kuat, bahkan Sergio Viro dikalahkan oleh satu tendangan. Siapa yang bisa menjadi lawan Nathan Louis di seluruh Gruyères? Brother Victor. Nathan Louis memandang Victor Luga pada saat ini dengan ekspresi lucu di wajahnya, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Ketika Victor Luga mendengar ini, dia buru-buru mengubah wajahnya dan berjalan, Tuan. Saya tidak punya cara untuk mendisiplinkan saya. Kali ini, pria berkepala gendut dan bertelinga besar itu tercengang, dan menatap Victor Luga dengan wajah tersanjung, tidak mengerti apa yang terjadi. Bawahanmu sangat baik, kamu bilang aku punya 100 nyawa, dan aku tidak bisa hidup tanpanya malam ini. Nathan Louis berkata dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat. Bagaimana mungkin? Kemampuan Tuan Nathan, siapa yang bisa menghentikan Gruyères? Victor Luga tersenyum canggung, lalu menatap pria gendut dengan telinga besar dan berkata, bocah gendut, ke sini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pria berkepala gendut dan bertelinga besar yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya, jadi dia hanya bisa berjalan perlahan. Berlutut untukku, minta maaf pada Tuan Nathan. Victor Luga menendang pria itu dengan keras. Puff, pria berkepala gendut dan bertelinga besar berlutut di depan Nathan Louis sekaligus. Oke, jangan ikut denganku, aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu membantu menemukan tuannya, kecuali jika kamu tidak memprovokasi aku dengan mata. Nathan Louis tahu bahwa Victor Luga hanya berpura-pura di depannya. Untuk memberinya wajah, Nathan Louis melukai Sergio Viro, dan kebencian ini terbentuk dengan geng Margot. Tidak mungkin Victor Luga benar-benar menghargai dirinya. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Victor Luga melihat ke belakang Nathan Louis, dan matanya bersinar. Brother Victor, orang ini adalah. Melihat Nathan Louis pergi, pria berkepala gendut itu berdiri. Dengan wajah bingung, dia bertanya pada Victor Luga. Tampar, Victor Luga menamparkan wajah pria berkepala gendut itu. Aku memberitahumu, jika kamu melihatnya di masa depan, sembunyikan dariku. Orang kita terluka olehnya, jika kamu bisa hidup hari ini, bersyukurlah. Victor Luga selesai berbicara dan membawa orang pergi. Pada akhirnya,
Hanya pria berkepala gendut dan bertelinga besar yang dibiarkan berdiri di tempat dia ketakutan. Di lingkungan, Rebecca dengan cemas menunggu Nathan Lewis di pintu. Clara mengantar Rebecca kembali dan pergi. Rebecca, jika kamu tidak pulang, siapa yang kamu tunggu? Melihat Rebecca kembali, Kaori bahkan tidak pulang, jadi dia bertanya. Bu, pulang dulu, aku akan menunggu kakak Nathan Lewis. Rebecca berkata dengan cemas. Apa yang terjadi pada Nathan Lewis? Bukankah kalian kembali bersama? Melihat ekspresi cemas Rebecca, Kaori Wall bertanya dengan tergesa-gesa. Rebecca tercengang, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibunya. Rebecca, di mana Nathan Lewis? Bukankah kembali bersamamu? Pada saat ini, Helena Thier dan Alston Lewis juga datang. Melihat Helena Thier dan Alston Lewis, Rebecca takut keduanya akan khawatir, jadi dia buru-buru berkata, kakak Nathan Lewis memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia mungkin tidak akan kembali sampai nanti. Anak ini tidak tahu apa yang dia lakukan, dia sudah tidak bekerja, bagaimana bisa ada begitu banyak hal dilakukan. Helena Thier bergumam, Bibi Lewis, kalian semua kembali dulu, aku akan menunggu kakak Nathan di sini. Rebecca ingin Helena mengikuti Alston Lewis. Lagi pula, kapan Nathan Lewis akan kembali, mungkin dia bisa kembali. Aku ingin memberimu kejutan, anak ini Nathan Lewis masih belum kembali, kata Helena Thier sambil menghela nafas. Kejutan, Rebecca terkejut. Melihat ini, Kaori Wall buru-buru menjelaskan, Paman Lewis melihat bahwa Anda dan saudara laki-laki Anda Nathan Lewis sedang bekerja, dan tidak nyaman naik bus ke sana kemari. Jadi saya membeli mobil dan membiarkan Anda mengemudi dalam perjalanan kerja. Saya ingin mengejutkan kakak Nathan Lewis, tetapi dia belum kembali. Bibi Kaori, Anda punya uang di mobil ini, dan itu dibeli oleh keluarga kami untuk 2 anak kami. Helena Thier berkata dengan cepat. Lupakan saja, aku baru saja menambahkan beberapa ribu dolar, dan sisa uangnya bukan darimu. Kaori Wall tertawa, ini skuter untuk 2 orang. Ketika pekerjaan mereka stabil, biarkan mereka membelinya sendiri. Kita semua sudah tua, dan kita hanya bisa membantu di sini. Alston Lewis juga berkata saat ini. Tidak, hari-hari yang akan datang akan tergantung pada mereka berdua. Kaori Wall mengangguk. Mendengarkan obrolan beberapa orang, wajah Rebecca langsung memerah, dan para tetua dari kedua keluarga sudah mengenali urusannya dan Nathan Lewis. Rebecca tidak memiliki keberatan di hatinya. Mengikuti kontak Nathan Lewis selama periode ini, dia juga menemukan bahwa dia secara bertahap jatuh cinta pada Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ini hanya sikap Nathan Lewis, Rebecca tidak tahu, dan dia tidak bisa menebak Nathan Lewis. Kamu sangat terlambat, apa yang kamu bicarakan di pintu? Pada saat ini, Nathan Lewis berjalan dengan senyum di wajahnya. Kakak Nathan, melihat Nathan Lewis kembali, Rebecca bergegas dan menatap Nathan dengan prihatin untuk melihat apakah Nathan Lewis terluka. Ketika Kaori Wall dan Alston Lewis melihat Rebecca Virigo mengikuti Nathan Lewis, mereka berdua tertawa. Hanya Helena yang menghela nafas, akan sangat bagus jika saya bisa melihat 2 anak menikah. Ketika Nathan Lewis mendengar ini, dia ingin menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia hanya memperlakukan Rebecca sebagai saudara perempuannya, tetapi dia melihat mata panas dari 2 orang dewasa, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan matamu. Nathan Lewis tidak menjelaskan, hanya berkata ringan. Aku sudah terbiasa, tinggalkan aku sendiri. Kalian berdua bekerja keras. Kamu akan kaya di masa depan. Kamu membeli rumah pernikahan dan membeli mobil. Ayahmu dan aku mungkin tidak akan bisa membantumu. Helena Thier berkata dengan sedikit penyesalan. Bagaimanapun, Nathan Lewis belum menikah, tetapi orang tua mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Saya merasa sangat bersalah. Helena, jangan seperti ini, tidak apa-apa bagi kedua anak itu untuk hidup dengan baik. Bagaimanapun, aku tidak menginginkan apapun di keluargaku. Kaori Wall menepuk bahu Helena Thier. Nathan Lewis mendengarkan, dan hatinya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Kakak Nathan, Paman Lewis membelikanmu mobil, kita bisa pergi bekerja besok. Rebecca berkata kepada Nathan Lewis bahwa dia melakukan ini untuk mengganggu percakapan para tetua. Lagi pula, dia dan Nathan Lewis bahkan belum menjalin hubungan. Terlalu dini untuk membicarakan pernikahan mereka. Nathan Lewis, ayahmu telah berlari sepanjang hari ini. Meskipun mobil yang dia belikan untukmu bukan mobil yang bagus, itu lebih baik daripada duduk di kursi umum untuk bekerja.
Corey Woyle juga berkata kepada Nathan Lewis. Ketika kelompok itu berjalan ke bawah, Nathan Lewis dan Rebecca melihat ada sedan Toyota putih perak yang diparkir di tempat parkir di lantai bawah, tetapi pada pandangan pertama itu bukan mobil baru. Nathan Lewis, ini adalah Toyota bekas. Meskipun bekas, jaraknya hanya beberapa kilometer. Ini mobil bekas dalam kondisi baik. Saya akan membelinya untuk Anda lebih mahal dari $40.000. Jangan salahkan aku. Ayah tidak kompeten. Alston Lewis mengikuti Nathan Lewis meminta maaf. Nathan Lewis mendengarkan kata-kata Alston Lewis, dan matanya tiba-tiba menjadi basah. Ayah, mobil ini sangat bagus, saya dapat menghasilkan uang sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yah, saya bisa melihatnya kamu merasa nyaman. Selama kamu bekerja keras, semuanya akan terjadi di masa depan. Alston Lewis mengangguk dan menyemangati Nathan Lewis. Nathan Lewis ingin pergi bekerja selama beberapa hari, tetapi dia membuat alasan untuk tidak bekerja, karena pekerjaan terlalu memengaruhi kultivasinya, tetapi sekarang dia tidak berani berpikir untuk tidak bekerja, jadi dia hanya bisa pergi bekerja sementara untuk menstabilkan emosi orang tuanya. Keesokan harinya, ketika Nathan Lewis mengendarai Toyota bekas ke perusahaan, dia diejek oleh sekelompok orang, tetapi Nathan Lewis tidak peduli. Dan Rebecca juga menutup telinga terhadap kata-kata semua orang. Pada saat ini, dia sangat bahagia di hatinya. Dia bisa duduk di kursi penumpang setiap hari dan pergi bekerja dengan Nathan Lewis. Setelah pulang kerja, dia bahagia. Nathan Lewis, kamu harus membuat akun hari ini, atau kamu akan menyingkir. Daniel Nuno mendekati Nathan Lewis dan memerintahkannya segera setelah pergi bekerja. Apa yang terjadi tadi malam? Nathan Lewis, yang sangat dibenci Daniel Nuno, memukuli dirinya di depan umum dan mempermalukan dirinya. Daniel Nuno tidak bisa melepaskannya begitu saja. Nathan Lewis memandang Daniel Nuno dengan dingin, tetapi mengabaikannya, tetapi Rebecca sedikit cemas. Manajer Daniel, dengan begitu banyak akun, bagaimana mungkin kakak Nathan Lewis memintanya dalam satu hari, bukankah kamu mempermalukannya? Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi Rebecca mengeluh untuk Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa, kamu juga ingin pergi bersamanya untuk meminta tagihan? Jika demikian, kamu pergi ke grup dengannya. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya hari ini, jangan lakukan semuanya. Daniel Nuno tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat Rebecca berani mempertanyakan dirinya, berkata dengan wajah. Manajer Daniel, saya memilih untuk mentransfer. Pada saat ini, Turgi Zeru buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, dia bisa melihat bahwa Daniel Nuno menargetkan Nathan Lewis, dan Nathan Lewis sangat tidak menghormati Jorgan Safi kemarin. Dia merasa bahwa dia akan diseret oleh Nathan Lewis cepat atau lambat. Baiklah, biarkan Rebecca mengikutimu. Daniel Nuno mengangguk. Kali ini, Leanna Garil melihatnya dan berbicara mewakili Rebecca. Bagaimanapun, Nathan Lewis mengalahkan Daniel Nuno kemarin, yang membuatnya sangat tidak senang, terutama ketika Nathan Lewis berani menyinggung Jorgan Safi. Ini adalah tindakan mencari kematian. Daniel Nuno kembali ke kantor, sementara Turgi Zeru buru-buru membersihkan dan memindahkan barang-barang di mejanya seperti dia menghindari wabah. Melihat Turgi Zeru seperti itu, Nathan Lewis tersenyum dingin. Dia awalnya merasa bahwa Turgi Zeru adalah pria yang cukup baik, tetapi dia ingin menggunakannya kembali di masa depan. Berhasil, tapi sekarang, Nathan Lewis tidak punya ide seperti itu. Mungkin ini yang disebut tempat kerja. Saat menghadapi konflik kepentingan, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Kakak Nathan Lewis, apa yang harus saya lakukan? Rebecca memandang Nathan Lewis tanpa daya. Orang tua mereka juga senang bahwa mereka dapat menemukan pekerjaan yang baik, tetapi jika mereka dipecat, bagaimana orang tua mereka akan merawat mereka? Jangan khawatir, akun itu akan segera dikreditkan ke akun perusahaan. Nathan Lewis menghibur Rebecca. Meski begitu, Rebecca tidak begitu percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang berutang itu, bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk membayar uang itu, kecuali jika bos-bos itu sakit. Rebecca, kenapa kamu bilang kamu begitu bermasalah? Ini sudah berakhir, bahkan kamu takut kamu akan dikeluarkan. Dengan kondisimu, pacar seperti apa yang tidak dapat ditemukan, kamu akan berbagi dengan Nathan Lewis, kakak akan memberikan generasi kedua yang kaya. Leanne Lewis membungkuk dan berkata kepada Rebecca. Rebecca tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia dipecat, dia tidak akan lepas dari Nathan Lewis. Gadis bodoh. Melihat ini, Leanne Lewis hanya bisa tersenyum tanpa daya. Mungkin awalnya membujuk Rebecca, tetapi melihat situasi ini,
dia merasa itu tidak perlu. Dia tahu bahwa Nathan Lewis dan Rebecca akan bekerja hari ini, hari terakhir. Baru 2 hari yang lalu saya dipecat secara langsung. Ini mungkin kasus pertama di perusahaan. Tidak, saya belum pernah melihat karyawan gila seperti itu, bahkan manajer berani dipukulnya. Dia pantas mendapatkannya, berpura-pura, kamu benar-benar memiliki kemampuan, maukah kamu datang untuk bekerja di sini? Orang lain di departemen penjualan sedang berbicara dengan Nathan Lewis. Saat semua orang membicarakannya, tiba-tiba orang dari departemen keuangan datang dengan tergesa-gesa. Armandario, mengapa kamu datang ke departemen penjualan kami? Apakah ada yang salah dengan akunnya? Melihat seseorang dari departemen keuangan datang, Leana Garil melangkah maju dan bertanya. Nona Leana, departemen penjualan Anda sangat bagus. Segera setelah Anda pergi bekerja hari ini, semua hutang dari luar telah dikreditkan ke akun perusahaan. Sekarang tidak ada perusahaan yang berutang uang. Siapa yang bertanggung jawab atas departemen penjualan Anda? Keuangan Armandario dengan senang hati mengikuti Leana Garil. Apakah semua hutangnya sudah kembali? Leana Garil tercengang, dan seluruh departemen penjualan bangkit satu demi satu, memandangi angka finansial dengan tampilan yang luar biasa. Armandario, apakah kamu tidak salah? Apakah benar-benar membayar semua hutang? Leani Wis juga bertanya dengan tidak percaya. Apa yang aku bohongi padamu, tahukah kamu? Bagian penjualanmu telah mengejar tunggakan. Siapa yang mendapatkannya kembali, tidakkah kamu tahu? Armandario memandang Leana Garil dan Leani Wis dengan rasa ingin tahu. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Oh, saya tahu, tentu saja manajer kami maju untuk mengejarnya kembali. Leana Garil tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Hal baik semacam ini, tentu saja, harus ditempatkan di kepala Daniel Nuno. Mungkin kali ini, Daniel Nuno akan dipromosikan menjadi manajer departemen pembelian. Manajer Daniel benar-benar cakap. Armandario tersenyum sedikit, saya tidak akan berbicara dengan Anda, saya akan merekonsiliasi akun dengan manajer Daniel. Armandario berjalan ke kantor Daniel Nuno, dan semua orang di bagian penjualan departemen kaget. Sialan, siapa yang sombong ini, semua akun akan muncul. Bagus juga, kamu harus tahu banyak akun. Tetapi semuanya dari beberapa tahun yang lalu, terutama sulit didapat. Apakah itu Nathan? Bagaimana dengan, melihat betapa yakinnya dia hari ini, dia sepertinya tahu bahwa hutangnya akan dikembalikan. Inisiatif untuk membayar mereka kembali. Ya, itu ada hubungannya dengan dia. Omong-omong, Nathan Lewis benar-benar beruntung, dan sepertinya dia tidak akan dipecat hari ini. Orang-orang dari departemen penjualan sedang berdiskusi bersama. Kakak Nathan, itu bagus, kita tidak akan dipecat. Rebecca bertanya pada Nathan Lewis. Bukankah sudah lama aku memberitahumu? Jangan khawatir. Nathan Lewis tersenyum. Bagaimana kamu tahu bahwa tunggakan akan kembali hari ini? Rebecca Virigo memandang Nathan Lewis dengan aneh dan bertanya. Rahasia. Nathan Lewis tersenyum dan tidak memberitahu Rebecca. Ada beberapa hal yang dia tidak ingin Rebecca ketahui, tetapi cepat atau lambat dia akan mengikuti Rebecca untuk mengaku. Tepat ketika orang-orang di departemen penjualan berbicara, Daniel Nuno keluar dengan Armandario di bidang keuangan, dan ketika dia melihat Daniel Nuno keluar, semua orang berhenti berbicara. Daniel Nuno menatap Nathan Lewis dengan dingin, lalu pergi. Pada saat ini, di kantor manajer umum perusahaan, Jorgan Safi duduk di belakang meja dengan ekspresi suram. Jorgan Safi masih memiliki plester di lehernya terluka tadi malam, dan 5 sidik jari samar masih terlihat di wajahnya. Dong dong dong, ada ketukan di pintu, dan Jorgan Safi berkata dengan dingin, masuk. Tuan Safi, cari aku. Daniel Nuno bertanya dengan hormat begitu dia memasuki pintu. Hanya saja Daniel Nuno tercengang begitu kata-kata itu jatuh, karena dia melihat ada beberapa tanda merah samar di wajah Jorgan Safi, yang jelas-jelas ditampar. Melihat Daniel Nuno menatapnya seperti ini, Jorgan Safi sedikit mengernyit, apakah itu terlihat bagus? Ketika Daniel Nuno mendengar ini, dia gemetar ketakutan, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani mengeluarkan suara. Akun departemen penjualan adalah apa yang kamu minta untuk Nathan Lewis? Tanya Jorgan Safi. Daniel Nuno tidak tahu apa yang dimaksud Jorgan Safi, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Iya, saya hanya ingin dia menabrak dinding dan membunuh rohnya. Tetapi saya tidak ingin anak ini seberuntung itu, perusahaan yang berutang hari ini membayar. Semuanya terbayar kembali. Jorgan Safi tersenyum dingin,
dia tahu mengapa tunggakan ini dibayar tiba-tiba, itu pasti bantuan Ariana di belakang layar, atau hanya Nathan Lewis yang akan melakukannya. Memberinya keterampilan yang hebat, dia juga tidak bisa melakukannya. Namun, di perusahaan, hanya Jorgan Safi yang tahu hubungan antara Nathan Lewis dan Ariana Smith. Mengikuti kontrak Telgra Chemical di masa depan, biarkan Nathan Lewis membicarakannya. Jorgan Safi melihat beberapa informasi mitra di tangannya dan berkata kepada Daniel Nuno. Telgra. Daniel Nuno tercengang, Tuan Safi, Telgra adalah pelanggan besar, dan keluarga Cale selalu menatap pelanggan ini dan meminta Nathan Lewis untuk berbicara. Akankah ini membuat Telgra jijik dan berpikir bahwa kita tidak tulus? Petik 2. Daniel Nuno tidak mengerti mengapa Jorgan Safi memberikan pelanggan yang begitu penting kepada Nathan Lewis. Anda harus tahu bahwa ketika pelanggan seperti itu menandatangani kontrak, komisi yang mereka dapatkan dari penjualan sangat tinggi. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Mata Jorgan Safi sedikit menyipit. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tidak berani, dengarkan pengaturan Presiden Safi. Beraninya Daniel Nuno tidak mematuhi Jorgan Safi. Bagaimanapun juga, dia adalah bos langsungnya. Ketika Daniel Nuno pergi, Jorgan Safi perlahan mengangkat telepon dan memutar nomor. Tuan Cale, semuanya sudah diatur. Kontrak Telgra, aku akan menembak Nathan Lewis untuk didiskusikan. Hahaha, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, bekerja sama denganku dengan baik. Apa yang bisa diberikan keluarga Smith, aku akan menggandakan waktu untukmu. Terdengar ledakan tawa nakal dari sisi lain telepon, dan kemudian menutup telepon. Nomor telepon Jorgan Safi dihubungi ke Leon Cale. Jorgan Safi tahu bahwa Nathan Lewis sedang mengawasi Leon Cale, dan juga tahu bahwa pacar Nathan Lewis diambil oleh Leon Cale. Di Gruyères, keluarga Cale dan keluarga Smith memiliki kekuatan yang sama, dan keduanya juga bersaing. Keluarga Cale pernah memburu Jorgan Safi dengan gaji tinggi, tetapi Jorgan Safi menyukai Ariana Smith dan selalu ingin bergaul dengan Ariana Smith, jadi dia menolak keluarga Cale. Tapi setelah tadi malam, Jorgan Safi gagal menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Nathan Lewis, dan wajahnya ditampar, yang membuat Jorgan Safi semakin marah, jadi dia menghubungi Leon Cale. Alasan mengapa Nathan Lewis pergi untuk membahas kontrak dengan Telgra adalah ide Leon Cale. Leon Cale hanya ingin mempermalukan Nathan Lewis. Bagaimana mungkin pelanggan besar seperti Telgra, penjual kecil Nathan Lewis, membicarakannya. Leon Cale datang sendiri dan mempermalukan Nathan Lewis. Di bangsal rumah sakit Gruyères, Leon Cale masih belum pulih dari luka-lukanya. Kakak Leon, aku akan membuatmu bahagia. Nathan Lewis tidak layak untuk diperhatikan. Bagimu, dia hanya seekor semut. Tanpa Ariana Smith untuk melindunginya, dia hanya sampah. Shania Gwen memandang Leon Cale yang duduk, yang berada di ranjang rumah sakit, sangat senang dan berkata dengan gembira. Patah lenganku, tentu saja aku ingin bermain dengannya, aku ingin membunuhnya secara perlahan. Mulut Leon Cale sedikit terangkat, matanya penuh dengan kesombongan. Kakak Leon, pria itu Nathan Lewis dapat memukulnya 2 kali, Anda tidak bisa mengalahkannya, dan Thiago Levon yang Anda cari tidak dapat diandalkan. Jika Anda ingin berurusan dengan Nathan Lewis, saya pikir Anda harus menemukan beberapa ahli lain. Shania Gwen menyarankan, jangan khawatir, saya sudah mengirim seseorang untuk menghubungi geng Margo. Di seluruh Gruyères, Thiago Levon bukan satu-satunya Aolazanse. Geng Margo setenar Aolazanse, dan itu lebih dari cukup untuk menangani Nathan Lewis. Leon Cale tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Nathan Lewis, dan Thiago Levon yang dia cari tidak berguna, jadi dia menemukan seseorang untuk menghubungi geng Margo lagi. Meskipun keluarga Cale sangat kuat di Gruyères, bagaimanapun, ini adalah keluarga bisnis, jadi mereka tidak akrab dengan pasukan geng seperti geng Margo, dan mereka perlu menemukan perantara untuk memperkenalkannya. Kakak Leon, ketika kontrak dinegosiasikan, saya juga akan pergi. Saya ingin melihat tatapan masam Nathan Lewis. Beberapa waktu lalu, dia sangat sombong karena dukungan Ariana Smith. Sekarang saya ingin melihat apakah dia bisa menjadi sombong. Ketika Shania Gwen ingat bagaimana dia dipermalukan oleh Nathan Lewis beberapa waktu lalu, dia sangat marah sehingga dia ingin mati. Tidak masalah, lihat saja dia diinjak-injak di bawah kakiku. Leon Cale tersenyum bangga. Departemen penjualan, Daniel Nuno sangat bingung mengapa Jorgan Safi memberikan pelanggan yang begitu penting kepada Nathan Lewis, tetapi Jorgan Safi berkata, dia harus melakukannya. Nathan Lewis, Anda beruntung, semua hutang Anda tiba-tiba dibayar kembali. Tetapi sebagai penjual yang memenuhi syarat,
Anda tidak hanya harus dapat mengumpulkan akun, tetapi juga dapat menegosiasikan kontrak, jadi Anda harus belajar untuk menegosiasikan kontrak dan ikuti peraturan. Berhenti bicara omong kosong, katakan saja sesuatu, kata Nathan Lewis tidak sabar kepada Daniel Nuno. Diperkirakan hanya Nathan Lewis sendiri yang berani berbicara seperti ini kepada Daniel Nuno. Mendengar panggilan telepon Nathan Lewis, Daniel Nuno marah dan hampir muntah darah, tetapi dia tidak berani memecat Nathan Lewis tanpa alasan, karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jorgan Safi. Perusahaan memutuskan untuk membiarkan Anda mengikuti Telgra Daily Chemical untuk membahas masalah kerjasama. Anda harus tahu bahwa Telgra Daily Chemical juga merupakan perusahaan industri kosmetik terbesar di Gruyères. Jika Anda dapat bernegosiasi, komisi secara alami akan menjadi angka yang tidak terduga, tetapi jika ini berantakan, jadi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Berhenti bicara omong kosong, beri aku informasi. Nathan Lewis tampak tidak sabar. Daniel Nuno mengatakan begitu banyak omong kosong. Sebenarnya, dia tidak cemburu pada dirinya dan ingin mempermalukan dirinya. Wajah Daniel Nuno dingin, dan dia langsung melemparkan informasi itu ke Nathan Lewis. Kali ini aku pasti akan menemukan cara untuk mengusirmu untuk membuatmu begitu sombong. Daniel Nuno menggertakkan giginya, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Daniel Nuno, apa maksudmu? Aku sudah berbicara tentang ini sepanjang hari. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku bersamaku? Mengapa kamu memberikannya tiba-tiba? Pada saat ini, Leana Garil menjadi cemas. Dia berteriak langsung ke Daniel Nuno. Semua orang tahu bahwa Telgra adalah pelanggan besar. Jika mereka dapat bernegosiasi, komisinya pasti sangat besar, jadi Daniel Nuno memberikan Telgra ini kepada Leana Garil pada awalnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang berani mengatakan apapun tentang hubungannya dengan Leana Garil. Dan untuk klien ini, Daniel Nuno menemani Leana Garil berkali-kali, dan Leana Garil telah bekerja keras. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memberikan kliennya kepada Nathan Lewis. Bagaimana mungkin Leana Garil tidak marah? Daniel Nuno menarik Leana Garil dan berkata kepada Leana Garil, jangan membuat masalah, saya akan menjelaskannya nanti. Setelah selesai berbicara, Daniel Nuno memandang Nathan Lewis dan berkata, Nathan Lewis, pelanggan ini adalah pelanggan terpenting perusahaan, jadi Anda harus bergegas, Anda mengatur waktu, kapan kita bisa membicarakannya. Besok, Nathan Lewis ingin mengatakan sore, tetapi pikirkanlah. Saya juga harus memberitahu Tiago Levon untuk memeriksanya terlebih dahulu, jadi saya katakan besok. Besok, Daniel Nuno terkejut, semua orang di departemen penjualan tercengang, menatap Nathan Lewis dengan tak percaya. Nathan Lewis, apakah kamu gila? Ini Telgra Daily Chemical. Kamu bilang kamu bisa menegosiasikan kontrak besok. Leana Lewis mencibir dan tertawa, dan berkata dengan jijik. Nathan Lewis, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku bersama klien ini? Sudah 3 bulan, dan aku belum bisa membicarakannya selama 3 bulan. Kamu bisa membicarakannya besok. Leana melihat Nathan Lewis dengan marah. Ketika Nathan Lewis mengatakan ini, dia hanya mempermalukannya. Saya telah membicarakannya selama 3 bulan, dan Nathan Lewis benar-benar mengatakan bahwa dia bisa melakukannya dalam 1 hari, bukankah ini menertawakan ketidakmampuannya? Melihat Nathan Lewis seperti itu, Daniel Nuno mencibir, Nathan Lewis, ini yang kamu katakan. Jika kamu tidak dapat membicarakannya, sebaiknya kamu menyingkir. Kami tidak ingin berbicara besar dalam departemen penjualan. Tidak masalah. Nathan Lewis dengan senang hati setuju. Kali ini, Daniel Nuno sangat senang. Dia tahu bahwa Nathan Lewis pasti tidak akan bisa menegosiasikan kontrak besok. Jika semudah itu, dia tidak akan menemani Leana Garil selama 3 bulan. Dengan menonton keluarga Cale, bagaimana mungkin? Sangat mudah untuk membicarakannya. Daniel Nuno menarik Leana Garil ke kantor untuk menjelaskan, sementara yang lain di departemen penjualan menatap Nathan Lewis dengan jijik, dan mereka semua bubar. Ketika Nathan Lewis mendapatkan informasinya, dia tidak membacanya, tetapi mengirimkannya ke Tiago Levon, tetapi Rebecca menjadi gugup dan menghabiskan sepanjang hari mempelajari informasi Telgra. Rebecca, kamu ada reuni kelas malam ini, dan sudah hampir waktunya untuk pulang kerja sekarang, kamu harus bersiap dulu, jangan lihat informasinya. Nathan Lewis melihat wajah cemas Rebecca, terus-menerus meneliti informasi Telgra, jadi dia membujuk. Kakak Nathan, terlalu sulit untuk berurusan dengan wanita dan industri kimia harian hari ini.
Manajer umum Telgra adalah orang yang tidak dapat menghasilkan uang. Apa yang harus kita bicarakan besok? Petik 2. Rebecca masih memiliki pikiran untuk berpartisipasi di reuni kelas. Jika tidak ada cara untuk menegosiasikan kontrak besok, Nathan Lewis akan dipecat. Jika Nathan Lewis pergi, Rebecca sendiri tidak ingin tinggal. Apakah kamu tidak percaya padaku? Nathan Lewis memandang Rebecca Virigo, jika aku bilang aku bisa, aku pasti bisa melakukannya, jangan khawatir. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rebecca menatap mata tegas Nathan Lewis, dan akhirnya mengangguk, aku percaya. Nathan Lewis tersenyum sedikit, menepuk kepala Rebecca Virigo dengan lembut, dan matanya menunjukkan jenis perhatian saudara pada saudara perempuannya. Tepat setelah pulang kerja, Rebecca menerima telepon dari Clara, mendesaknya untuk bergegas, banyak teman sekelas tiba. Rebecca menanyakan alamatnya, dan reuni kelas ternyata di Hotel Dutch. Ini membuat Rebecca sedikit ragu, karena reuni kelas ini adalah sistem AA, memilih hotel yang begitu mewah, biayanya pasti tidak sedikit, dia tidak ingin menghabiskan uang ini, rasanya terlalu boros. Namun, setelah bujukan Nathan Lewis, Rebecca Virigo setuju untuk pergi. Mereka berdua mengendarai Toyota bekas dan langsung pergi ke Hotel Dutch. Begitu keduanya tiba di pintu Hotel Dutch, mereka melihat bahwa Clara Weir sudah menunggu dengan cemas di pintu. Ketika Clara Weir melihat Nathan Lewis, dia sedikit terkejut. Dia merasa bahwa Nathan Lewis menyinggung geng Margot tadi malam dan pasti akan dipukuli sampai mati. Melihat Nathan Lewis, tidak ada apa-apa. Kamu tidak dipukuli tadi malam. Clara Weir bertanya dengan curiga. Bukankah aku sudah memberitahumu, geng Margot takut padaku, beraninya mereka memukulku. Nathan Lewis tersenyum sedikit. Lupakan saja. Clara Weir memutar matanya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Nathan Lewis. Bagaimana mungkin geng sebesar geng Margot takut pada Nathan Lewis? Itu pasti diselesaikan oleh Nathan Lewis, mungkin dengan menghabiskan uang. Percaya atau tidak, Nathan Lewis tidak menjelaskan lagi. Reuni teman sekelas Rebecca hari ini, kamu akan pergi. Jika kamu tidak memiliki mobil yang bagus, lebih baik naik taksi daripada mengendarai Toyota yang rusak. Lihat tempat parkir di sini, apakah ada yang seperti itu? Mobil rusak. Clara Weir menegur Nathan Lewis dengan wajah tidak senang. Pada saat itu, Nathan Lewis mendorong Rebecca untuk datang ke reuni kelas. Clara Weir berpikir bahwa Nathan Lewis akan menemukan cara untuk memberi wajah Rebecca di reuni kelas, tetapi sekarang dia mengendarai Toyota yang rusak. Apa yang terjadi dengan Toyota? Dukung produksi dalam negeri. Nathan Lewis tidak peduli sama sekali. Rebecca Virigo juga buru-buru berkata, saya pikir mobil ini sangat bagus, jauh lebih nyaman daripada menjadi pegawai negeri, ayo masuk. Melihat Rebecca Virigo juga mengatakan hal yang sama, Clara Weir tidak terus menegur Nathan Lewis, dan berjalan bersama-sama hotel. Di kamar pribadi yang mewah, sudah ada lebih dari selusin yang duduk, pria dan wanita, mengobrol dan tertawa. Dengan sangat meriah. Salah satu pria dengan skor parsial dan arloji emas di tangannya sangat menarik perhatian. Hampir semua orang terpusat pada pria ini, terus-menerus berbicara dan menggembar-gemborkan. Pria ini adalah Benito Lian, mantan pacar Rebecca, meskipun dia tidak mengikuti Rebecca dan yang lainnya, tetapi Benito Lian menghadiri reuni kelas ini sebagai pacar Jasmine Ivy. Jasmine, kamu sangat beruntung telah menemukan pacar yang begitu baik. Kamu harus tahu bahwa kakak Benito dulu di sekolah. Itu rumput sekolah. Aku naksir Brother Benito pada saat itu. Lihatlah jam tangan yang dibawa Brother Benito. Diperkirakan harganya ratusan ribu. Dia adalah orang yang sukses. Brother Benito sekarang menjalankan sebuah perusahaan sendiri. Semua orang memuji Benito Lian dan Jasmine Ivy, dan kata-kata kedua orang itu semua berkibar. Ini hanya makanan, sungguh orang yang sukses, arloji ini tidak bernilai banyak, dan hanya lebih dari $300.000 ketika saya meminta seorang teman untuk membawanya kembali dari Swiss. Meskipun Benito Lian rendah hati di mulutnya, nada suaranya suara jelas pamer. Sebenarnya, ketika Benito Lian mengatakan ini, siapa yang tidak bisa mendengar apa yang dia maksud dengan pamer, tetapi siapa yang berani mengatakannya saat ini? Hanya bisa membuat Versailles dingin sekali. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.